Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Sabtu 10 Desember 2022. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami diberi umur panjang, biarlah kami menikmatinya, dan kami melakukan sehari-hari apa yang Engkau firmankan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hari ini akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada Lukas 3 ayat 1 sampai 20. Lukas 3 ayat 1. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah buah pertobatan. Apa reaksi kita jika suatu kali kita sedang berbelanja di pasar, menjemur pakaian, atau mungkin sedang duduk di santai di teras rumah, lalu tiba-tiba ada seorang datang dan berteriak, "Bertobatlah." Mungkin kita akan mengira orang tersebut tidak waras, paling tidak kita akan membingungkan, lalu mengabaikan. Atau jika kita yang diminta untuk melakukannya, mungkin kita akan mengemukakan berbagai alasan, malu, takut dianggap orang tidak waras, atau dengan alasan lain. Akan tetapi Yohanes Pembaptis melakukannya. Ia berseru kepada setiap orang yang ditemuinya di seluruh daerah Yordan demi menyambut kedatangan Yesus Kristus. Ia menyerukan kedatangan Kristus yang akan membawa keselamatan bagi dunia. Dalam seruan tersebut, anak Elisabet dan Zakaria ini menyerukan pertobatan dan akan menikmati rahmat Allah. Karena itu, ia mengajak umat untuk menerima baptisan pertobatan, bukan baptisan penghapusan dosa, sebagai tanda bahwa seorang telah berbalik kepada Allah. Seruan Yohanes menuntut pertobatan yang sungguh, ayat 10-14. Menekankan bahwa pertobatan bukan hanya dengan teori saja, tetapi juga harus berbanding lurus dengan perbuatan. Tanda-tanda pertobatan seorang terlihat melalui hidup yang baru. Mau berbagi, saling memperhatikan, dan mengasihi, ayatnya 11. Hidup dalam kebenaran dan meniadakan kekerasan, serta perbuatan yang tercemar, ayatnya ke-13. Hidup dalam perdamaian, ayatnya yang ke-14. Menerima Kristus harus dinyatakan melalui iman yang berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, "Sebab setiap tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.